Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga pada pagi hari ini sekalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Di sini langsung saja kita akan belajar tentang pelajaran SKI materi Umar bin Khattab. Sebelum mengawali pelajaran kali ini, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga pelajaran kali ini dapat berguna untuk kita semua. Baik, pada pembelajaran Umar bin Khattab ini kita akan belajar tentang silsilah Umar bin Khattab, kepribadian Umar bin Khattab masuk Islam, kemudian perjuangan Umar bin Khattab, wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, dan juga meneladani Umar bin Khattab. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya silahkan persiapkan alat tulis kalian supaya kalian bisa mencatat hal-hal yang penting. Yang pertama, kita akan belajar tentang silsilah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dan Nabi Muhammad SAW itu silsilahnya bertemu dengan yang bernama Ka'ab. Jadi silsilah Nabi Muhammad dan juga Umar bin Khattab yaitu bertemu dengan Ka'ab. Itu bisa dilihat di bagian itu, silsilah Nabi Muhammad dengan Umar bin Khattab. Kemudian kita lanjut tentang kepribadian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu berkepribadian tegas, berani, berbudi luhur, kuat dalam menjaga harga diri, cerdas, bertanggung jawab, bijaksana, dan juga dermawan. Banyak sekali kepribadian-kepribadian yang amat sangat baik dari diri Umar bin Khattab. Semoga kita semua dapat mencontoh tentang kepribadian Umar bin Khattab ini yang sangat baik. Baik, kita lanjut ke Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab itu awalnya adalah seorang penentang agama Islam, bahkan mengancam akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun hidayah datang kepada Umar. Umar masuk Islam setelah mendengar adiknya membaca Al-Quran, yaitu Quran surat At-Toha. Setelah masuk Islam, terjadi perubahan yang sangat besar pada masyarakat Muslim. Mereka berani melaksanakan sholat secara terang-terangan. Mereka tidak takut lagi dengan orang kafir, dan mereka semua bebas melakukan hal-hal apa yang mereka lakukan. Itu yang membuat umat Islam atau umat Muslim pada zaman dulu itu mengalami seperti kemenangan akan datangnya seorang yang bernama Umar bin Khattab itu. Jadi Umar bin Khattab adalah membuat masyarakat Muslim pada zaman dulu bisa lebih tenang dalam beribadah. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu masih Umar bin Khattab masuk Islam. Ini adalah Umar sangat berani dan keras membela umat Islam yang dianiaya oleh orang kafir. Ia menjadi sahabat Rasulullah yang sangat setia. Umar sering terlibat dalam peperangan seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Baitur Ridwan, penaklukan Mekah, dan lain-lain, dan yang masih banyak lagi yang diikuti Umar dalam membela agama Islam. Jadi Umar itu adalah seorang yang gagah berani dan juga amat sangat membela agama Islam. Jadi kita sebagai umat Muslim, kita harus juga bangga menjadi orang Islam, dan kita harus membela agama Islam sampai maut memisahkan kita. Kemudian kita lanjut ke diangkatnya Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah tahun 23 Hijriah bertepatan dengan tahun 634 Masehi.
Beliau diangkat melalui perundingan antara Abu Bakar dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Tolhah bin Ubaidillah, dan Asyid bin Hudair. Di antara dua calon yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, maka Umarlah yang terpilih pada saat itu. Jadi melewat perundingan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh di atas itu menghasilkan Umar itu sebagai khalifah pengganti Abu Bakar ketika Abu Bakar sudah tidak lagi menjadi khalifah. Dan di antara mereka itu ada pilihan dari Umar dan Ali, tapi lewat perundingannya Umar yang menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Kemudian kita lanjut ke perjuangan Umar bin Khattab. Perjuangan Umar bin Khattab itu antara lain yang pertama yaitu perluasan ke wilayah Persia, kemudian dakwah Islam ke Damaskus, kemudian yang ketiga membebaskan Baitul Maqdis di Yerusalem, yang keempat yaitu perluasan dakwah Islam ke Mesir, dan yang kelima yaitu membebaskan Iskandariah atau yang sekarang disebut Alexandria. Itu adalah perjuangan-perjuangan Umar bin Khattab. Jadi banyak sekali perjuangan yang dilakukan Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah mengganti setelah Abu Bakar. Jadi Umar itu termasuk khalifah yang kedua ya, jangan sampai lupa. Jadi Umar itu khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Kita lanjut ke perjuangan dalam memperbaiki bidang ekonomi dan pemerintahan. Jadi yang pertama yaitu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Umar bin Khattab itu yang pertama bisa membentuk jabatan pos, kemudian mendirikan Baitul Mal, kemudian mendirikan Diwan Al-Kharaj dengan yaitu Dewan Pajak Tanah, kemudian mendirikan Diwan Al-Nuj atau Dewan Keuangan, kemudian perbaikan jalan umum, kemudian membentuk lembaga pemberi santunan kepada anak yatim, kepada ibu hamil, kepada orang tua, kepada musafir, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian Umar bin Khattab juga memperbaiki masjid yang ada di sekitar Umar bin Khattab. Baik, sekarang setelah di bidang ekonomi, kita belajar bersama tentang kebijakan dalam bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, Umar yaitu melakukan banyak hal. Yang pertama, mengangkat gubernur. Kemudian yang kedua, membentuk dewan hakim. Kemudian yang ketiga, membentuk lembaga-lembaga negara, yaitu dewan militer atau badan permusyawaratan yang dilakukan oleh para sahabat. Yang keempat yaitu membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi 8 provinsi, yaitu ada Madinah, ada Mekah, ada Syria, ada Basrah, ada Jazirah, ada Kufah, ada Palestina, dan juga ada Mesir. Yang kelima yaitu menetapkan kalender Islam. 1 Muharram itu sebagai tahun baru Islam. Jadi sekarang itu kita melaksanakan atau memperingati 1 Muharram itu dari zaman Umar bin Khattab. Kemudian yaitu kisah Umar bin Khattab ketika wafat. Umar wafat pada tanggal 1 Muharram tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi dalam usia 63 tahun. Beliau ditikam oleh virus Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syuhab dari Persia. Beliau dalam menjadi khalifah memerintah selama 10 tahun 6 bulan, yaitu pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Itu adalah cerita ataupun kisah ataupun sejarah Umar bin Khattab ketika wafat. Jadi wafatnya beliau itu pada tanggal 1 Muharram dan beliau meninggal akibat ditikam oleh orang kafir. Kemudian
Bagaimana cara kita meneladani Khalifah Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu adalah seorang yang berwatak tegas, pemimpin yang bertanggung jawab, dan juga pemimpin yang bersahaja. Alangkah baiknya kita menjadi orang yang hidup di dunia ini harus mengamalkan atau bisa meneladani dari sikap-sikap Khalifah Umar bin Khattab itu, yaitu kita harus berwatak tegas. Kita juga harus menjadi, apabila kita bisa menjadi pemimpin, kita harus menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan juga bisa menjadi pemimpin yang bersahaja. Baik, alhamdulillah setelah selesai sudah pembelajaran kali ini. Sebelum pembelajaran ini diselesaikan, ada soal, yaitu 10 butir soal. Silahkan kalian jawab dengan sebaik mungkin, kemudian ditulis di buku tugas kalian, kemudian besok bisa dikumpulkan di madrasah. Terima kasih, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk saya dan juga untuk kalian semua. Apabila ada dan kurangnya dalam Pak Andri menyampaikan materi pada hari ini, Pak Andri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, tetap selalu menjaga ketertiban protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Jangan sampai ada korban-korban lagi setelah banyak orang yang menjadi korban. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.